Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novia Fitri dari Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan materi otonomi daerah dan saya mengambil daerah Kota Surakarta untuk tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah secara umum. Otonomi daerah secara umum ini dapat didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama ada meningkatkan pelayanan umum. Ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan otonomi ini diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan respon yang baik, cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan umum dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bertujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah memiliki kebebasan untuk mengalih dan memanfaatkan potensi lokal yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar daerah dengan memberikan keluasan kepada daerah untuk mengembangkan keunikan dan potensi masing-masing. Diharapkan setiap daerah dapat bersaing secara sehat dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Yang keempat ada mendorong partisipasi masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel serta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Yang terakhir, ini mengembangkan kehidupan demokrasi. Ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dengan memberikan hak kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Diharapkan proses demokrasi dapat berjalan lebih efektif dan melibatkan masyarakat secara aktif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Ini harus mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara, kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Yang kedua ada prinsip real dan tanggung jawab. Ini bersifat nyata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ada prinsip penyebaran. Masyarakat dapat menggunakan prinsip desentralisasi dan dekonsentralisasi untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah. Keempat ada prinsip keserasian. Ini bertujuan demokrasi adalah faktor utama di daerah otonom. Yang kelima, ini ada prinsip pemberdayaan. Ini meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam otonomi daerah. Yang pertama ada kemandirian. Otonomi daerah memberikan keluasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Yang kedua, ada pengaturan dan pengelolaan. Ini pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan urusan pemerintahan yang ada di wilayahnya sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Yang ketiga, ini tanggung jawab. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang diambil serta harus mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum diselenggarakan otonomi daerah di Indonesia. Dasar hukum diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, 18A, dan 18B yang mengatur pembagian wilayah dan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Lalu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini
tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, hak dan kewajiban pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya ada permasalahan otonomi daerah di Kota Surakarta ini. Permasalahan otonomi daerah di Kota Surakarta ini mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan pengolahan pemerintah daerah. Dan berikut ini kayak ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi. Yang pertama ada konflik antar pemerintah pusat dan daerah. Ini salah satu isu signifikan adalah konflik antar pemerintah pusat dan Pemkot Surakarta, terutama terkait program-program pembangunan. Sebagai contoh, pada tahun 2008 ini memunculkan menolak dari Pemkot Surakarta terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan yang diluncurkan secara tiba-tiba tanpa koordinasi sebelumnya. Jadi hal ini menyebabkan ketenggaan dalam hubungan pusat daerah dan menghambat implementasi program tersebut. Penolakan ini itu berakar dari keberadaan program lokal yang sudah ada sebelumnya, yaitu dana pembangunan kelurahan atau DPK yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua ini ada tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Kayak meskipun nih Kota Surakarta memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Karendian Surakarta, angka kemandirian keuangan kota ini masih tergolong rendah, yaitu sekitar 29,2%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang mengidentifikasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil dan membatasi kemampuan daerah untuk mengolah sumber daya secara mandiri. Yang ketiga ada peraturan daerah yang bermasalah. Banyak peraturan daerah di Kota Surakarta yang bermasalah atau berpotensi menimbulkan konflik. Ada beberapa peraturan tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi atau memiliki substansi yang sama dengan peraturan lainnya tanpa pencabutan. Misalnya terhadap inkonsistensi dalam peraturan daerah tentang izin, gangguan dan pajak daerah yang dapat menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi di kota tersebut. Ketidakjelasan dalam regulasi ini itu menciptakan kebingungan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Yang keempat ada isu kemiskinan dan stunting. Kemiskinan dan stunting ini menjadi isu utama dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surakarta. Pemerintahan kota menghadapi tantangan dalam menangani masalah sosial ini yang memerlukan alokasi anggaran yang tepat serta program-program efektif. Untuk pengetesan kemiskinan, penanganan isu-isu sosial ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah daerah Kota Surakarta. Yang pertama ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Pemerintah pusat memberikan dukungan melalui peraturan yang mengatur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Surakarta. Ini mencakup rencana pembangunan hingga tahun 2045 yang harus disesuaikan dengan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi. Yang kedua ada meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Ini kebijakan pemerintah pusat juga berfokus pada peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui pengaturan pajak dan retribusi. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Yang ketiga ada program penanganan kemiskinan dan stunting. Ini pemerintah pusat meluncurkan berbagai program untuk menangani kemiskinan dan stunting di Kota Surakarta, termasuk program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial dan kesehatan.
Yang keempat, ada pengembangan infrastruktur dan ruangan terbuka hijau. Kebijakan pengembangan infrastruktur juga menjadi fokus utama dengan dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun dan memperbaiki fasilitas publik serta ruang terbuka hijau. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengamatkan penyediaan ruangan terbuka hijau minimalkan sebesar 30% dari luas wilayah kota. Meskipun saat ini baru terrealisasi sekitar 9,17%, pemerintah pusat memberikan panduan dan pendanaan untuk mendukung proyek-proyek ini. Yang kelima, ada koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK. Pemerintah Kota Surakarta didorong untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau OJK melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang dapat membantu dalam pembangunan ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Selanjutnya ada kebijakan fiskal untuk percepatan pembangunan struktural daerah Kota Surakarta. Yang pertama ada peta kapasitas fiskal daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 ini mengatur tentang peta kapasitas fiskal daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah. Kebijakan ini membantu pemerintah daerah dalam pengusulan hibah dan pinjaman serta menentukan besarnya dana pendamping yang diperlukan untuk proyek pembangunan. Yang kedua ada insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang pendoman, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan hasil daerah atau PAD. Ini dengan memberikan insentif diharapkan akan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban masyarakat yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Yang ketiga ada pungutan APBN dan kerjasama dengan Kementerian Keuangan berperan penting dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Dalam konferensi yang diadakan oleh Kemenke di Universitas 11 Maret, dijelaskan bahwa APBN dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Tengah, termasuk Kota Surakarta. Yang keempat ada program pembangunan berbasis komunitas. Kebijakan fiskal juga diarahkan pada program-program pembangunan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kelima ada dukungan terhadap ekonomi kreatif. Kebijakan pemerintah pusat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kota Surakarta melalui berbagai program dan festival seperti Shekaten 2024 yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis UMKM. Kegiatan ini hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga menarik wisatawan sehingga memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah. Selanjutnya ada hubungan kebijakan percepatan pembangunan struktural bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi daerah Kota Surakarta. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan struktural dengan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi, khususnya di daerah Kota Surakarta ini mencangkup beberapa aspek yang saling terkait. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan daya saing daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia dapat beradaptasi dan bersaing di tingkat global. Dan di sini nih ada beberapa analisis mengenai hubungan tersebut. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur sebagai fondasi ekonomi.
Ini merupakan salah satu fokus utama kebijakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kayak proyek-proyek infrastruktur ini seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara tidak hanya meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga memperlancar arus barang dan jasa. Jadi di Kota Surakarta ini meningkatkan infrastruktur, mendukung aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan memperkuat daya saing lokal. Dengan infrastruktur yang lebih baik, Surakarta dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru yang penting dalam konteks globalisasi ekonomi. Yang kedua ada daya saing dan investasi. Ini mempercepat pembangunan struktural bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, Kota Surakarta ini dapat menjadi lebih menarik bagi investor domestik dan asing. Yang ketiga ada transformasi ekonomi menuju ekonomi kreatif. Jadi di Kota Surakarta ini mengembangkan sektor kreatif dan pariwisata menjadi bagian dari strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Jadi pemerintah pusat itu mendukung program-program yang berfokus pada pengembangan UMKM dan industri kreatif yang dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Yang keempat, ini membangun berkelanjutan dan inklusi sosial. Ini kebijakan mempercepat pembangunan struktural, juga mengedepankan aspek keberlanjutan dan inklusi sosial. Kayak dalam menghadapi globalisasi ekonomi ini penting bagi Kota Surakarta untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini harus tantangan dan hambatan yang Anda temui dalam persaingan global saat ini di daerah Surakarta. Jadi di Kota Surakarta sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia, ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam persaingan global saat ini. Jadi yang pertama ada dampak inflasi dan kenaikan harga. Ini salah satu tantangan signifikan yang dihadapi di Kota Surakarta adalah inflasi yang harus meningkatkan yang melebihi angka inflasi nasional. Kenaikan harga barang terutama kebutuhan pokok seperti beras dapat menanggung daya beli masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Yang kedua ada persaingan dengan produk impor. Industri kecil dan menengah IKM di Kota Surakarta ini khususnya sektor tekstil dan produk tekstil TPT ini menghadapi persaingan ketat dari produk impor yang berkualitas tinggi dan harga lebih murah. Hal ini membuat pelaku IKM ini kesulitan untuk bersaing di pasar, terutama jika mereka tidak mampu mengikuti tren fashion yang cepat berubah. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dapat mengakibatkan penurunan daya saing produk lokal. Yang ketiga, ini perubahan tren ekonomi global. Ini perubahan siklus ekonomi global yang cepat menjadi tantangan bagi perekonomian di Kota Surakarta. Ketidakpastian dalam ekonomi global ini dapat menyebabkan kerentanan bagi perekonomian lokal, sehingga diperlukan kebijakan publik yang stabil untuk menjaga pertumbuhan. Selanjutnya ada solusi atas tantangan dan hambatan di daerah Kota Surakarta. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Kota Surakarta ini dalam persaingan global itu diperlukan berbagai solusi strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Jadi ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada pengembangan smart economy. Itu Kota Surakarta itu perlu mengadopsi konsep smart economy yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan mengembangkan ekosistem yang mendukung inovasi dan kewirausahaan, Surakarta dapat menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada pemberdayaan industri kecil dan menengah IKM. Pemberdayaan IKM sangat penting untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap
PDRB Kota Surakarta, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses ke modal, serta promosi produk lokal. Yang ketiga ada program Skill Development Center (SDC). Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran, pemerintah Kota Surakarta ini telah meluncurkan program tersebut. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat ada meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Kota Surakarta ini sangat penting untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Pendidikan yang berbasis pada kebutuhan industri akan membantu menyiapkan lulusan yang siap bersaing di pasar global. Yang kelima ada revitalisasi sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Revitalisasi sektor ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan, promosi destinasi wisata, serta pengembangan atraksi baru. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.